Aku berdoa bersungguh-sungguh. Aku bilang, Tuhan tuntun aku biar aku lebih dekat lagi sama Tuhan. Aku bilang gitu. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seli, Ustaz Ki dan Bunda bersama semua ustazah dan ustaz tanya sama kamu hari ini, agamamu apa? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Muslim Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Sohibul Hajat, tuan rumah Bapak Haji Iyadi dan Ibu, dan yang kami hormati tamu kita Bu Ririn beserta teman-teman sekalian yang ada di ruangan ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Izinkanlah kami sebagai pemandu acara, dan insya Allah sebentar lagi akan kita saksikan bersama bersyahadat, dan kita jadi saksi sekaligus jadi penuntun ya Ustaz Kay, pembimbing ke depan agar istiqomah kembali ke jalan yang sesungguhnya, insya Allah. Selanjutnya insya Allah Mbak namanya siapa? Namanya Seli. Seli. Aprilia. Mikrofonnya agak naik ke atas boleh? Oh iya. Ini Mbak Seli Aprilia ya? Iya, Seli Aprilia. Tadinya Kristen apa Mbak? Kristen Protestan. Protestan ya. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Narogong. Oh ya. beda. Baik. Terus motivasinya masuk Islam udah berapa kali diskusi ya Pak Ibu? Udah 3 kali. Kesini? Kayaknya kurang lebih 3 kali. Kurang lebih 3 kali. Ya. Awal diskusi apa yang jadi ganjalan tentang kekristenan? Awal diskusi tuh masih tetap mau meyakinkan diri, apa ini benar-benar aku sungguh-sungguh gitu. Apa benar aku berada di jalan yang benar gitu. Awalnya kan dari awal pun emang niatnya kan aku mau cari kebenaran gitu. Terus ketika ada pernah diskusi sama Bapak pendetanya tentang ketuhanan? Enggak, tapi aku pernah Menanyakan sesuatu? ya yang sebelumnya pernah aku tanya sama Bapak. Aku pernah bilang, jadi aku sebenarnya gini, aku keluarganya itu dari keluarga Islam sama keluarga Kristen gitu. Nah, kebetulan keluarga papaku Islam gitu. Nah, keluarga papa itu ada om aku pernah bilang, Cece pernah tanya enggak kalau Tuhan Yesus itu disalib itu bukan menebus dosa kita, dari mana nebusnya gitu, coba kamu tanyain gitu kan. Ke Bapak pendetanya? Ya, terus aku sempat tanyain, bukan sama pendeta sih waktu itu, sama penatua, karena aku dulu deket sama penatua di gereja gitu kan. Aku pernah tanya sama penatua, aku bilang, Ustaz Kay, maaf saya potong. Bedanya Bapak pendeta dengan penatua itu apa, Ustaz Kay? Pendeta adalah pimpinan jemaat. Kalau penatua itu namanya presbiter, untuk urusan manajerial gereja. Oh, seperti itu ya? Iya. Oke. Jawabannya? Nah, saya tanyain kan, kan dulu bilangnya kayaknya kak, aku mau tanya deh, Tuhan Yesus itu kan menebus dosa kita di salib, sedangkan yang aku tahu itu di ceritanya itu Yesus itu kayak adu domba atau disalahin gitu kan. Jadi dia dihukum, disalib karena
kesalahannya gitu kan. Terus iya. dari mana juga nembus dosanya gitu kan. Aku pernah nanya kayak gitu dan Jawabannya? dia jawabnya, oh semuanya sudah ada di dalam Alkitab gitu. Dilanjutkan lagi nggak Terus kitab yang abis seperti itu apa? dia ya udah kayak ya udah gitu aja gitu. Oh. Rocky dia gemetaran nih. Terus aku di situ kan posisinya oh ya udah ya aku yakin gitu karena aku Di dari imannya kecil aja. juga Kristen gitu kan. Dan kayak bodo amat gitu, ya udah deh percaya aja gitu. Gitu. Kalau dulu tuh kayak gitu. Awal diskusi dengan Pak Ipung, apa yang ditanyakan Pak Ipung di sini? Ya seputar tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus ya. Penebusan dosa. Penebusan dosa. Terus apa namanya? Kira-kira sampai nangis. Udah nangis teriak-teriak ini. Ini luar biasa nak ini. Masya Allah. Keimanannya itu Tertanam ya? keimanannya itu Benar-benar dari hati, mencari tanya, kebenaran. Iya, sampai agama saya kok gini ya, gitu kan. Oh gitu. Nangis. Nah, terus Yang sebenarnya sih yang buat nangis itu tuh bukan apa-apa karena di sini tuh posisinya mungkin aku bisa dibilang nggak terlalu full banget agama Kristen. Tapi aku percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu tahu gitu kalau aku cari kebenaran gitu. Jadi sekarang tuh kenapa aku putusin buat oh ya udah, karena di satu sisi aku pernah sempat ibadah di saat aku udah ragu. Nah, aku ke gereja, aku ibadah, kok kayak terbayang-bayang sama yang diucapin orang-orang yang udah tentang Muslim gitu kan. Kok beda ya gitu. Kayak ngeganjel aja gitu loh. di dalam hatinya ya. Terus kayak udah ngerasa kayak asing gitu. Jadi walaupun ya udah aku putusin buat ya udah aku nggak mau nunda-nunda. Soalnya kan ini buat Tuhan kan. Iya. Walaupun memang tentang keyakinan. Iya. Walaupun mungkin orang-orang di luar sana oh ini mah nggak karena ada alasan lain atau apa. Tapi aku percaya, aku udah yakinin hati aku semuanya. Aku percaya Tuhan aku tahu gitu. Allahu Akbar, takbir. Kita saksikan bersama ya teman-teman bahwa ketika mencari kebenaran dan inilah hasilnya insya Allah. Terus diskusi yang kedua, Pak Ipung, apa? Tanya aja. Dulu hasilnya. Profesinya apa ini? Profesinya apa, Mbak? Aprilia nih, Sally Aprilia. Aku guru. Oh guru. Iya. Guru SMP? Bukan, aku guru seni di tempat kursus sih. Oh gitu. Iya. Iya. Terus sempat menanyakan ke teman-teman yang temennya sama-sama Islam? Iya, cuman kan mungkin Jawabannya nggak puas. iya kurang. Terus aku tuh kan bisa dibilang aku dari dulu tuh dari kecil kan Kristen. Aku yakinin banget kalau aku tuh sayang sama Tuhan gitu kan. Aku percaya Tuhan Yesus awalnya kan. Dan aku sepenuh hati aku percaya Tuhan yang ciptain aku gitu. Beribadah juga buat ke Tuhan, bukan yang cuman ibadah nyanyi sekedar itu aja, tapi aku yakinin aku beribadah buat Tuhan. Aku pernah di satu titik kehilangan papaku yang Muslim. Oh gitu. Di situ di saat itu aku drop. Dan aku berdoa benar-benar buat ke Tuhan. Aku bilang aku berdoa bersungguh-sungguh. Aku bilang Tuhan tuntun aku biar aku lebih dekat lagi sama Tuhan. Aku bilang gitu. Tapi aku tiba-tiba mengenal ajaran Muslim gitu. Apa ini emang udah jalan Tuhan gitu? Apa emang aku berdoanya itu bersungguh-sungguh gitu? Gitu. Itu jawabannya ya. Ya. Masya Allah, takbir. Baik Mbak Sally Aprilia. Terus menemukan ada keganjalan-keganjalan di Kristen, bisa diceritakan lagi? Seperti pernah menanyakan juga, aktif di gereja, maksudnya setiap minggu atau setiap sebulan sekali, aktif. Pernah menanyakan langsung, kenapa harus diimani saja, tidak pakai logika? Kalau aku nanyain, aku tuh selalu menjaga perasaan seseorang. Aku yakin semua kayak pendeta atau yang percaya sama Kristen, yang yakin banget agamanya, mereka
pasti yakin sama apa yang dia yakinin kan. Jadi kayak buang-buang tenaga kalau misalnya aku harus tanya gitu loh. Jadi aku nggak perlu gitu. Kalau menurut aku nggak perlu. Jadi aku cari tahu sendiri gitu. Sama aku yakinin hati aku sendiri gitu. Makanya dari sebelum puasa itu aku yakinin diri aku sendiri gitu. Tentang ketuhanan tadi. Iya, betul. Baik, Ustadz Kay, ada yang perlu ditambahkan sedikit? Silakan Bunda Etika. Diskusi yang ketiga, apa isinya? Diskusi ketiga itu aku ketemu sama mualaf juga. Di mana, di sini? Yang Jessica itu ya Pak. Ya, Jesslyn. Jesslyn. Ya, teman kita ya. Jesslyn. Iya. Dia meyakinkan aku. Aku juga jujur ada perasaan takut kayak temen-temen aku tahu gitu kan, atau sudut pandang orang-orang tentang aku gitu kan, mualaf segala macam, apalagi pendeta. Jujur aku deket sama pendeta, pendeta banyak bantu aku juga gitu kan. Nah, tapi aku di satu sisi lagi ingat katanya Jesslyn itu, Cici Jesslyn bilang katanya kalau misalnya mereka ngomongin jelek tentang kita atau pikirannya apa tentang kita pindah muslim kayak apa, gak usah diperduliin gitu kan. Oh, diyakinkan sama Jesslyn ya? Iya. Jadi yang utama itu kan Tuhan gitu kan. Jadi aku pikir bener, aku pindah buat Tuhan gitu. Bukan karena siapa-siapa. Jadi insya Allah. Tapi ada resiko loh, Sally Aprilia, ketika sudah memeluk Islam sudah dipertimbangkan dengan matang. Iya, aku pernah dengar juga katanya seorang mualaf itu pasti bakalan cobaannya banyak. Gitu. Betul. Jadi aku udah siapin, mentalnya udah siap. Insya Allah. Insya Allah. Aku percaya Tuhan aku baik sama aku. Iya, akan membantu ya, Insya Allah. Ya. 95% semua 100% ini juga ya. pasti jalannya Tuhan gitu. Baik, Masya Allah, barakafik, takbir, Allah Akbar. Ustadz Kay, silahkan sedikit, kami silahkan ke Ustadz Kay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para tuan guruku, terutama tuan guru dan bunda guru yang sangat aku hormati, Bapak Haji Yadi bersama Ibu, yang sungguh menjadi keluarga juga buat saya. Sally, saya juga seorang mualaf. Tapi saya nggak mau lama-lama dibilang mualaf, rugi saya. Para tuan guru, para ustadz, para mubarik, para asatid, para mualim, para mudaris, para syekh, bersama para bunda, ustazah yang ada di sini juga Bunda Etika, Ustadz Rizal, Ustadz Ipung, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begini, sekarang tidak bisa lagi dibilang begini. Mari kita mengabarkan rahmatan lil alamin. Udah nggak musim, orang ketawa. Diketawain orang kalau dia ngomong gitu. Aku mau menyampaikan Islam kepada orang. Insya Allah dia jadi Islam karena aku. Diketawain orang. Dan hari ini nih satu anak muda ini duduk di sini untuk menjadi
hal itu, untuk menjadi bukti hal itu, tidak ada satu makhluk pun, saya ulang pelan-pelan banget ya, afwan wasif, saya minta maaf, di bumi ini dan di langit sekalipun, tidak ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang bisa membuat makhluk lain jadi Islam. Tidak ada. Oh, dia Islam karena aku. Aku telah mengislamkan 100 orang, 200 orang. Ambil sendal, lempar orang kayak gitu. Nama saya Ahmad Kainama. Dulu nama saya Agustinus Christopher Kainama. Saya bersyahadat 26 Agustus 2009. Mulai tahun itu sampai beberapa saat yang lalu bersama Ustadz Ipung, saya diperlihatkan begitu banyak orang datang ngobrol syahadat, baik orang Indonesia maupun orang bukan Indonesia. Bunda Etika juga begitu, orang datang ngobrol syahadat, bahkan belum ngobrol syahadat, tidak perlu nunggu ngobrol, dia mau syahadat. Para tuan dan puan guruku, Ustadz wal Ustazah rahimahullah, begitu banyak lembaga yang mengatasnamakan lembaga mu'alaf di Republik Indonesia ini, apalagi di kota-kota besar. Dan ternyata baik data dari Dewan Dakwah Nasional di Jalan Keramat Raya nomor 49 maupun dari Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi nomor 57 Menteng Jakarta Pusat, data statistiknya menunjukkan sangat menyedihkan. Lembaga-lembaga yang didirikan untuk kemu'alafan ternyata tipu, mengumpulkan data nama-nama orang mu'alaf fiktif, lalu berkeliling untuk mencari dana lewat donatur atau sponsorship, dan setelah dapat uangnya menghilang. Karena mereka tahu muslimin wal muslimah, keluarga besar Islam di Republik ini, itu kalau dengar ada orang mu'alaf, rasanya mungkin semua yang dia punya dia kasih ke mu'alaf itu. Apalagi dengar misalnya dibuang dari keluarga, ditonjok, dipukulin sampai patah-patah kayak si siapa itu, ada yang pecah-pecah perempuan. Ustadz wal Ustazah nanti boleh tanya Bunda Etika atau Ustadz Ipung atau Ustadz Rizal. Begitu banyak kejadian bahwa mu'alaf itu mendapat siksaan physically, bukan cuma verbal, bukan physically. Perempuan hancur-hancur mukanya, ditabokin sama bapaknya, ditonjokin, diinjek, jarinya, tangannya disuruh buka lalu didudukin pakai kursi. Itu udah cerita lama, disetrum banyak. Ada yang tidak punya masalah hukum jadi punya masalah hukum. Maka itu tadi begitu Haji Adi bilang itu lawyer, alhamdulillah, langsung ngobrol sama Ustadz Ipung, jadi kuat mu'alaf Center Hagia Sophia. Nah, mu'alaf Center Hagia Sophia ini ternyata juga selain menjadi sasaran fitnah dari orang, tapi juga menjadi sasaran dari mu'alaf-mu'alaf pura-pura. Ada mu'alaf pura-pura, jadi ada dua macam, lembaga mu'alaf pura-pura dan ada mu'alaf yang pura-pura. Ada, hati-hati tuh, tepu-tepu ada banyak. Nangis-nangis dapat sertifikat, dia keliling satu masjid, satu lembaga, datengin lembaga kajian apa, dia datengin sedih-sedih, wah kucu-kucu hotahe dikit, air mata bombay dikit, dapat duit dia hilang, dia nggak pernah belajar. Atau ada lagi contohnya lagi begini, seorang laki-laki mau menikah dengan perempuan Islam, syahadat mau, khitan mau, tapi nggak sholat. Setelah menikah dia kembali lagi ke gereja. Banyak sih datanya, ngabur dari Ustadz Ipung, udah dibantu habis-habisan. Padahal ini Ustadz Ipung ini mu'alaf Center Hagia Sophia sungguh-sungguh non-profitable institution, satu lembaga yang tidak ada profit sama sekali, nombok malah iya. Malah ada yang mencuri. Malah banyak yang bukan ada, malah ada banyak. Ya, ini kemu'alafan. Baik,
Lanjut ke poin kedua. Poin berikutnya adalah begini. Di Republik Indonesia sejak tahun 1987, dengar baik-baik, 1987, ada satu hal yang tidak disadari oleh warga negara Muslim yang sebagai mayoritas. Pelan-pelan, ada satu hal yang tidak disadari oleh mayoritas Muslimin di Indonesia, terutama para mu'alim, para muslimin wal muslimat yang punya pengetahuan tentang fikih, syariah, muamalah. Apa itu? Kegagalan misionari Kristen di Republik Indonesia yang membuat mereka masuk ke ranah politik. Tuh, Ustaz Keko mulai main politik. Enggak. Saya nggak mau masuk ke ranah politik, enggak. Cuman kasih tahu, gini. Tahun 1987 adalah puncaknya, titik tertinggi dari kegagalan total misi misionaris sending di Republik Indonesia. Gagal total. Bahkan untuk mendapatkan pengikut jemaat satu orang saja yang untuk dibaptis, mereka berebut sesama gereja. Dari gereja sini ditarik, diambil, dicelup di sini. Nanti dari sini diambil lagi, dicelup sana. Jemaat udah kayak teh celup. Jemaat udah dibikin teh celup. Cemplungin di sini, cemplungin di sana, cemplungin di sini. Baptisnya selam juga. Sampai nggak bisa nafas. Kenapa? Karena kegagalan mereka. Ustadz minta perhatian sebentar, Ustazah, Ustadz wal Ustadz. Mereka masuk ke ranah politik, lalu membuat satu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan minoritas mayoritas. Pernah dengar? Pernah dengar? Kita ini minoritas, Islam itu mayoritas, tapi zolim sama kita. Lagi ibadah, lagi kebaktian diusir di Bogor, di Bekasi, di Tangsel. Padahal itu kamuflase, apa? Dibuat rekayasa. Contoh yang di Tangsel, 7 anak lagi baca doa rosario di dalam rumah kontrakan jam 9 malam. Sudah mendapatkan berkali-kali, bahkan hampir 10 kali teguran yang sangat baik, sangat lembut, sangat proporsional dari Pak RT. Tapi dia tidak bergeming, mereka terus melakukan. Lalu terjadilah insiden, sampai ada yang luka 3 jahitan di kepalanya karena pisau. Insiden ini insiden, sama sekali insiden, bukan dibuat-buat atau direncanakan, tidak. Lalu ada orang yang memanggil saya untuk pergi ke Ciputat, ke UIN. Ya bukan di UIN-nya, di depannya. Untuk ngobrol tentang sebetulnya masalahnya benar gak begini. Ustadz Kay kan dulu pernah di sana. Baik, saya ceritakan. Saya mau tanya dulu, ada berapa orang itu? 7 orang. Ada laki-laki perempuan campur di situ dalam kontrakan. Itu saja sudah salah. Doa rosario tidak boleh dibaca bersebelahan antara perempuan dan laki-laki. Karena dia pakai tasbih. Ada yang seperti tasbih, namanya rosario. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum. Itu diulang sampai penuh. Bahkan ada lagunya Ave Maria Gratia Plena, Maria Gratia Plena, Maria Ave ne Ave Dominum terus diulang sampai terus itu. Itu satu putaran itu 30, bukan 33. Artinya apa itu? Artinya Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu diulang terus. Oke, sudah ya. Tidak boleh bersanding antara laki-laki dan perempuan. Itu saya sudah aneh. Ini bukan benar-benar ini. Ini ada sesuatu yang direkayasa ini. Yang kedua, doa rosario dibacakan di dalam gereja hari Minggu jam 9 pagi. Lebih dari jam 9 tidak boleh dibacakan itu doa. Aneh. Jam 9 malam di rumah berdampingan laki-laki perempuan baca. Saya ketanya apa? Dan mereka pakai gitar, katanya nyanyi
Mana ada doa rosario pakai gitar. Dari Hong Kong sampai Bekasi Tambun, nggak ada yang kayak gitu. Saya mulai berpikir ini ada rekayasa sehingga terpercik, memancing kemarahan umat Islam. Nanti disalahkan umat Islam juga. Ustadz wal Ustazah yang disayangin dan diberkahi Allah, kita berada dalam situasi seperti ini. Situasi seperti apa? Mayoritas sedang dipancing untuk bertindak anarkis terhadap minoritas. Pelan-pelan. Ada satu gerakan yang sangat luar biasa, terutama di YouTube dan di TikTok, di media sosial. Tumbuh begitu banyak istilah apologet Kristen. Sekali lagi, tumbuh begitu banyak channel-channel YouTube dan TikTok yang mengatasnamakan aku apologet atau pembela iman Kristen, padahal orang tidak tahu itu pendeta dari mana, nama aslinya siapa, mukanya kayak gimana. Mereka memberikan statement-statement yang menghujat Rasulullah, menghujat sahabat Rasulullah radhiyallahu an yang mulia, menghujat istri-istri baginda yang mulia Nabi Allah wa Habibullah, lalu menghina Al-Quran, menghina hadits. Bahkan mereka nggak tahu ini orang siapa. Ustadz, kita sedang ada di situasi seperti ini. Saya selalu berkontak dengan kita punya tuan dan puan guru yang ada di Dewan Dakwah Nasional dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk turun insya Allah bersama ya Sofia Mualaf Center yang ada di YouTube channel untuk kita serang balik syubhat, membantah syubhat serta fitnah dari orang-orang yang mengaku Kristen padahal mereka bukan Kristen. Contoh begini. Contoh saja. Seli tadi cerita, aku bertanya kepada penatua, kalau dia penatua, jika orang tersebut penatua itu bahasa aslinya presbyterium. Presbyter. Artinya orang yang berilmu. Elders yang dituakan. Karena gereja itu ada macam-macam, ada yang episkopal, ada yang presbyterial, ada yang kongresional. Kalau dia yang presbyterial, makanya ada penatua nih gerejanya, namanya Gereja Bethel Indonesia. Kalau gereja pusatnya pakai band, ya kan? Ada gereja Protestan Indonesia bagian barat, tidak boleh pakai band, harus hening, sama seperti di katedral, pakai piano atau pakai organ. Yang saya sama Ustadz Ipung waktu itu masuk ke dalam satu chapel yang besar di Malang, bertemu dengan pemilik chapel tersebut, pemilik kapel tersebut, disambut dengan baik. Naik Ustadz Ipung punya YouTube rekamannya, dinaikkan di YouTube, kita ngobrol dengan pemilik chapel tersebut. Saya main organ di dalam. Ibu itu senang sekali. 2 hari 600.000. Orang Kristen marah. Orang Kristen marah, suruh turunin itu YouTube. Padahal orang Katolik nggak marah. Padahal yang punya tidak marah, orang Katolik tidak marah, orang Kristen marah. Kenapa? Menandakan kebenaran itu takut dibuka. Nah, poin ketiga malam ini yang terakhir. Para ustadz wal ustazahku yang aku muliakan, yang aku hormati, dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu posisi kita sekarang? Posisi muslimin wal muslimat sebetulnya menjadi minoritas, bukan mayoritas. Kenapa? Contoh kecil saja. Kalau ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal 25 Desember, dibilang anti toleransi, radikal. Apalagi dia pejabat negara, baju coklat, pegawai negeri, atau kerja di departemen atau institusi. Dia adalah pimpinan, dia adalah supervisor, dia adalah manager, dia adalah leader. Ikut terpaksa kebaktian Natal bakar lilin. Pernah dengar? Bosnya pakai hijab, ke depan diundang dengan segala rasa hormat, ibu ini, ibu haji ini, untuk bakar lilin. Itu adalah salah satu cara untuk mendowngrade, mendegradasi, menurunkan harga rahmatan lil alamin di hadapan orang-orang Kristen. Karena tidak boleh membakar lilin, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa tidak boleh, Ustaz K? Itu kan toleransi. Itu bukan toleransi, itu kegoblokan. Kenapa? Bibelnya sendiri bilang Yesus lahir 21 April.
Saya keliling sama Ustadz Ipung, keliling. Dan justru orang Islam yang marah. Kok gitu Ustadz Ki? Kita kasih selamat dong. Tandanya kita sayang sama orang. Kalau sayang sama orang Kristen, saudara kita, keluarga kita yang masih Kristen, tetangga yang Kristen, bukan selamat Natal, datang bawain kue. 4 loyang kek, 5 loyang. Kan dia mau kebaktian. Iya nggak? Nggak usah ucapin selamat Natal. Datang bawa buah, bawa sup, atau kasih duit 18 juta kan cukup. Gitu. Kebanyakan Ustadz Ki, ya berapa kek lah. Yang penting ngasih insya Allah ya. Tapi jangan ucapkan selamat Natal. Kenapa? Pertama, Muslim yang mengucapkan selamat Natal 25 Desember sedang merobek surat Al-Ikhlas. Kenapa? Lam yalid walam. 25 Desember itu Tuhan yeled, Tuhan lahir. Lalu ikut-ikut, kita karena kita baik. Kalau baik jangan ikut-ikut. Bakar lilin. Lilin itu Janus. Lilin itu Prospuros, dewa cahaya yang pada saat terakhir nanti dibilang sebagai Luciferianus. Lucifer itu apa? Iblis. Lambangnya apa? Flame. Maka itu ada lagunya. Flammas eus Lucifer matutinus inveniat Christus filius tus. Saya kalau ngomong orang Islam bilang, oh jangan terlalu gitu loh, terlalu. Enggak, supaya lu sadar bahwa selama ini engkau goblok tapi so tahu. Malah ada orang yang tidak mengucapkan selamat Natal. Gubernur nggak ngucapin selamat Natal dibilang gubernur radikal, gubernur anti toleransi, gubernur teroris. Sahabatnya Habibuna, pohon asem, Petamburan. Aneh, apa hubungannya Petamburan sama orang yang tidak mengucapkan selamat Natal? Biarin aja Petamburan sama Petamburan, kita sama kita, ya. Yesus itu lahirnya 21 April, Ustaz. Dan Yesus tidak pernah mati. Insya Allah tanggal 30 kita membicarakan itu di Surabaya. Tidak ada satu catatan kecil pun tentang Yesus itu mati di salib. Kalau kita pulang lewat Narogong, bawa motor kita pelan atau mobil pelan, kita disalib orang. Wajar. Cara nyalipnya benar. Nah, cara nyalip. Bukan nyalipnya benar. Ya kan? Kita pelan nih bawa mobil, ya disalib. Berarti kita sama kayak Yesus. Disalib orang. Disalib. Gini, sudah tahu ya posisi kita. Posisi Indonesia majority Muslims sedang dibuat untuk mengakui bahwa Muslim zalim sama minoritas. Jangan mau, itu rekayasa. Bangun, tunjukkan bahwa kita adalah rahmatan lil alamin, mengasihi sesama manusia. Membunuh satu manusia apabila tidak ada masalahnya, maka itu sama saja dengan membunuh seluruh makhluk. Kita sayang sama mereka. Nah, posisi Seli malam ini adalah petunjuk buat kita apa? Kita sekarang tidak perlu lagi cerita tentang Islam. Tidak perlu lagi promo tentang Islam. Dengan cara apapun, dalam tempo kapanpun, dalam saat apapun, seseorang yang ditarik oleh Allah, dia akan mengucapkan syahadat. Karena walau bagaimana hatinya pasti berontak ketika tahu Tuhan ditelanjangin, lalu dipaku, dipajang di atas kayu di setiap rumah. Kalau memang orang cinta Yesus, I love you Lord, and I raise my heart, and I worship you. Kalau memang kau cinta Yesus, kau mau cinta Yesus. Nyambung. Nah, masih hafal. Ya, baik. Enggak apa-apa nyanyi itu. Takut ya. Jangan takut. Di depan para ustadz, para haji, para mualim, para mudaris, ustazah. Aku nggak mau, aku kan mau syahadat Ustadz Kay. Enggak, sekarang saya tanya, kau cinta Yesus tidak? Kalau kau cinta Yesus, kita tidak jadi syahadat. Kenapa? Karena ada pertanyaan, kenapa? Karena setiap muslimin
wajib hukumnya memuliakan, menghormati, mencintai 25 Nabiullah, 300 Nabi dan Rasulullah, serta 124.000 Nabi Allah. Yesus termasuk di dalamnya. Namanya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu bahasa Ibrani. Bahasa Arameanya, oh saya bukan Mama Gufron ya, bahasa Syria. Akoli ya. Nggak ada bahasa Syria kayak gitu. Saya bukan ini ya, karena saya belajar. Nih Aramea nih. Ini belajar Aramea nih. Ini Aramea belajar. Maka itu aneh. Saya bilang Mama Gufron kenapa suka datang ke Bunda Etika belajar? Karena yang diomongin beda. Ya gini, oke baik. Request bahasa semut. Nggak tahu saya. Menahan udahlah lewat lah itulah. Begini. Namanya Yeshua. Dari kata Iyod itu, lalu Yasha, lalu Yah. Jadi artinya Tuhan menyelamatkan. Keselamatan. Ustaz, saya potong. Yosua itu yang didikan Nabi Musa namanya. Oh itu namanya Yeshua bin Nun. Yusha itu Arabian. Iya, tapi kalau bahasa Ibraninya Yeshua. Tapi dengan ini yang sama. Yoshua, namanya sama karena Yusha bin Nun. Nabi Musa alaihissalam. Iya. Yang matahari berhenti. Iya, matahari berhenti karena peperangan itu untuk memenangkan peperangan. Iya. Yosua Iya. Di dalam kitab. Di dalam kitabnya orang Yahudi disebut Yosua. Kenapa Yosua? Karena Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, Tuhan juru selamat. Lalu yang kedua, HaMashiach. H itu bahasa Inggrisnya THE. Kamu tadi bilang kamu di seni, Ya. musik. Bukan. Apa? Seni rupa. Oh, seni rupa. Ya. Gini, kalau H dalam bahasa Ibrani itu bahasa Inggrisnya THE, the. Moshiach artinya diurapi, dituang minyak urapan. Pernah dengar minyak urapan dong? Ya. Ya. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun, bagaikan embun yang dari Hermon mengalir ke bukit. Tahu dia. Itu kidung jemaat lu itu yang gue nyanyi. Mengalir ke bukit Sion, di sanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan. Ini sebentar lagi perpuluhan nih, kalau udah gini-gini perpuluhan. Biasanya saya kalau udah berdiri gitu, kalau udah mulai gini-gini lihat nih yang mana jemaat yang kaya, samperin. Iya, wih, cepat mata pendeta, cepat. Wah ini donatur besar. Kau diberkati, lalu semua mulai bahasa yang aneh, supaya dia, ini orang suci nih, terkeluar duitnya tuh. Sendal jepit. Itu taktik lama itu. Tidak ada orang yang bisa bersembunyi dari kebenaran Islam. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa bersembunyi dari kebenaran Islam. Tidak ada. Jangan sombong. Yang penting jidat hitam Ustadz K mah jidatnya nggak hitam, jenggot panjang Ustadz K. Saya haji 18 kali, gua nggak peduli. Haji 2 bulan. Ada haji 2 bulan. Bisanya 2 bulan udah haji gitu ya, ada. Saya nggak peduli itu. dalam kandungan. Yang saya peduli adalah bagaimana caranya Ambon ini, Kainama ini, mendapatkan cintanya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Masalah beras, bensin, oli, nggak pusing. Kenapa? Jeruk aja disediain sama si bunda. Jeruk, sampai ke pohon-pohonnya saya bawa pulang sama Ustadz Ipung. Jeruk. Apalagi hal-hal yang menjadi kebutuhan, Allah siapkan dan Allah pilihkan orangnya. Maka tuh nggak usah pusing jadi Islam. Nggak usah bergaya, aku yang enggak ada. Begini, Sally, sebelum kita melangkah ke puncak acaranya, saya mau tunggu 1 atau 2 pertanyaan dari engkau. Insya Allah malam ini saya jawab. Karena kalau saya datang ke sini tapi saya nggak mendapat pertanyaan dari kamu, saya nggak usah kesini aja. Gitu ya. Silakan.
tanyanya apapun kan? Apapun. Ya. Ya silahkan seputar. Aku mau tanya, kenapa Ustadz, kan Ustadz pernah bilang 2009 itu Ustadz mualaf. Iya. Nah, sebelumnya Kristen ya Ustadz? Iya. Nah, apa yang membuat Ustadz pindah ke mualaf gitu? Saya tidak pindah. Kembali. Saya pulang ke rumah saya. Islam itu rumah setiap orang. Karena setiap manusia yang lahir itu fitrahnya adalah Islam. Fitrah. Nah, apa yang membuat saya jadi Islam? Karena Yesus suruh saya. Oh iya. Ini serem ini. Saya jadi Islam syahadat karena disuruh Yesus. Ayatnya apa? Apa yang mana? Yang bersyahadat. Oh iya, Bible. Iya. Yohanes 17:3. Bible Markus 12. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Yang isinya? Isinya Baca aja. Oh, aplikasi Bible. isinya bisa saya baca. Hafal nggak Yohanes? Hafal nggak? Enggak. Udah, ketika. Apakah hidup yang kekal itu? Ah. Oh. Yaitu mereka percaya kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus itu utusan, adalah bukan utusan. Tuhan. Beriman kepada satu-satunya Allah yang benar. Lalu Yesus itu sebagai utusan. Lalu Yohanes 16 nomor 13. Verruah Ahmed. Ketika Ahmed itu datang, maka dia akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan menuntun kau di dalam kebenaran. Begitu. Nah, wih ini lengkap ini. Lengkap Bible-nya. Ya. Begini, Sally. Saya jadi Islam bukan karena saya pindah agama. Saya tidak pernah masuk Islam. Saya pulang ke rumah saya. Rumah yang sejati, rumah rahmatan lil alamin, sama seperti Yesus. Yesus bersyahadat, Yesus dihitan, Yesus puasa, Yesus zakat, Yesus ke Mekah, Yesus sholat, Sujud, ya, bersujud, wudhu, berkhitan, tidak makan babi kecap, tidak makan cuknyuk, tidak makan yupoh, tidak makan bakut. Tahu nggak? Tahu ya. Bakut tuh wanginya minta ampun ya. Iya, pancinya Ustadz, itu panci kalau masak bakut. Kalau dibuka itu asapnya bus. Itu kuntilanak pada lari semua. Jalan Pramuka banyak. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Silahkan Sally. Udah cukup aja. Udah cukup. Cukup. Sudah siap? Siap bersyahadat? Kamu Insyaallah. tidak meninggalkan Yesus. Jadi kalau ada orang yang ngomong Kristen, kamu berkhianat sama Yesus, tidak. Aku justru mencintai Yesus yang benar. Yesus yang tidak ditelanjangin, tidak dipaku, tidak anak orang, tidak dimatiin. Dan dia bukan Tuhan. Dan tidak difitnah sebagai Tuhan. Dan dia adalah nabinya orang Islam. Namanya Isa ibnu Maryam, Isa al-Masihu. Dan aku mencintai dia sebagai Nabi Allah. Kalau dulu aku salah cinta, aku cinta sebagai Tuhan. Tidak. Tidak boleh. La syarikalah. La syarikalah. Tidak boleh menserikatkan atau menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Sudah siap? Sudah. Insyaallah. Baik. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu Asyhadu. asyhadu Anna. anna Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa asyhadu. wa asyhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya
Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Seli, Ustadz K dan Bunda bersama semua ustazah dan ustadz tanya sama kamu nah hari ini, agamamu apa? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ustadz doa. Syukran katsiran. Baik, selesailah sudah acara inti dan Doa. nanti tinggal lanjutannya yaitu doa akan disampaikan oleh Ustaz Saiful kepada beliau ke depan Ustaz. Bismillah, mari kita tutup acara ini. Mudah-mudahan syahadat kali ini mudah-mudahan benar-benar menjadi amal ibadah kita. Mudah-mudahan ini adalah awal dari benar-benar kita meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan, tiada lain selain Allah. Amin. Wa ala nabi salihah wa ala Bismillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syufina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amah wa yukawi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika dimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal madiratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'ama fi nafsina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yubashshiru qalbi wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katatahu alaina wa radina bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kaya
作ら影は全てのものも誰が作ったか誰でもできないけれどAllahしか作れないのははっきりとわかった人は